pada pertemuan hari ini kita akan bahas satu masalah baru ya, yaitu a multi-period cash flow problem ya. Ini diambil dari buku yang berjudul Spreadsheet Modeling and Decision Analysis karya Cliff Ragsdale ya. Edisi ke-6. Oke. Nah, apa sih masalah cash flow ya? Cash flow itu aliran masuk kas ya. Multi-period ini berarti dalam jangka waktu tertentu ya. Misalnya bisa dalam bulan, bisa juga dalam tahun ya. Misalnya dalam 6 bulan ke depan gitu ya. Atau dalam 1 tahun ke depan. Gimana sih analisis dari cash flow-nya gitu ya. Nah, oke, kita coba pelajari lebih lanjut ya. Nah, di sini banyak masalah di dunia bisnis ya yang melibatkan keputusan yang mempunyai ripple effect ya, atau efek apa ya? Efek berkelanjutan ya gitu ya. Jadi kayak kita lemparin batu ke kolam gitu ya. Nah, maka ada efek kayak gelombang-gelombang kecil ya di sekitar dimana batunya itu jatuh gitu ya ke kolam. Nah, itu maksudnya ripple effect ya. Jadi apa yang kita lakukan sekarang itu akan mempunyai dampak pada periode waktu berikutnya gitu ya. Nah, di sini ya. Jadi masalah dalam bisnis itu biasanya apa ya? Ya, ada saatnya dimana keputusan itu mempunyai ripple effect ya. Ada efek berkelanjutan gitu ya on future decision ya, pada keputusan berikutnya. Jadi ada dampak ke masa depannya. Nah, pada contoh sebelumnya kita sudah melihat ya bagaimana perencanaan di perusahaan manufaktur ya for one time period ya, dalam satu periode waktu itu bisa berdampak pada banyaknya sumber daya yang tersedia dan juga persediaan ya. Ya, masih ingat sebelum pertemuan ini kita bahas tentang bagaimana perencanaan produksi dan juga persediaan ya dalam suatu perusahaan dalam ya in subsequent time period ya, dalam periode waktu yang berikutnya gitu ya. Nah, dalam hal ini sebenarnya ada kemiripan gitu ya. Many financial decision, banyak keputusan keuangan ini melibatkan multiple time periods ya. Jadi kita tuh membuat perencanaan itu bukan hanya untuk hari esok atau hari ini saja gitu ya, tapi untuk beberapa waktu ke depan. Itu disebut dengan multiple time periods ya. Nah, because the amount of money invested, karena banyaknya uang yang diinvestasikan. Nah, jadi yang namanya investasi kan bukan untuk dipetik besok gitu ya, tapi untuk beberapa waktu ke depan gitu ya. Or spend, atau dihabiskan at one point, dalam satu waktu ya. At one point in time, itu mempunyai dampak langsung ya terhadap banyaknya uang yang tersedia pada periode waktu berikutnya gitu ya. Jadi kan ketika kita menjalankan bisnis apa yang kita rencanakan untuk besok gitu ya, itu tergantung pada bagaimana kondisi keuangan kita hari ini gitu ya. Dan bagaimana kondisi keuangan besok itu akan menentukan bagaimana perencanaan di dua hari kemudian kan. Itu yang disebut dengan ya periode waktu yang berikutnya ya. Nah, dalam masalah yang multi period seperti ini itu akan sulit ya. It can be difficult to account for ya, akan sulit ya untuk menganalisis apa sih konsekuensi dari keputusan hari ini pada periode waktu ke depan gitu ya, tanpa model pemrograman linear gitu. Jadi seandainya kita analisisnya secara manual itu akan sulit ya, sehingga di sini kita akan melihat bagaimana peran dari linear programming itu bisa memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan ya. Nah, di sini formulasi dari masalah yang multi period ini akan diilustrasikan pada contoh di bawah ini ya. Oke. Kita coba lihat ya, di sini ada Taco Viva ya. Taco Viva ini adalah a small but growing restaurant chain ya. Jadi dia itu adalah rantai restoran
yang kecil tapi dia sedang bertumbuh gitu ya. Dia masih kecil skalanya tapi dia sedang berkembang gitu ya. Dimana fokusnya itu ini specializing in Mexican fast food ya, dalam makanan cepat saji ala Meksiko ya. Nah, manajemen dari si perusahaan ini sudah memutuskan, jadi dia itu berencana akan membangun a new location ya, lokasi baru di Wilmington atau bikin cabang baru ya di Wilmington, North Carolina ya, di Carolina Utara. And wants to establish dan ingin membangun dan ingin menyiapkan ya dana konstruksi or sinking fund ya, atau dana ya. Sinking fund ini istilah dimana dananya itu memang disisihkan untuk pengeluaran tertentu gitu ya. Dalam hal ini misalnya untuk konstruksi ya, untuk pembangunan ya, to pay for the new facility ya, jadi untuk membayar fasilitas yang baru tersebut ya, jadi ingin membuka cabang ya. Nah, construction of the restaurant ya, jadi pembangunan restoran yang baru itu is expected to take ya, kira-kira membutuhkan waktu selama 6 bulan ya, dan membutuhkan biaya $800,000 ya. Nah, kontrak si Tacoviva ini mempunyai kontrak dengan perusahaan konstruksi ya. Dan si perusahaan konstruksi ini, bagian dari kontraknya ini membutuhkan pembayaran sebesar $250,000 at the end of the second and fourth month ya, di akhir bulan kedua dan bulan keempat gitu ya. Jadi pembayarannya itu bertahap. Di akhir bulan kedua 250.000, nanti di akhir bulan keempat juga 250.000. Berarti kan total 500.000 kan ya. Nah, nanti pembayaran terakhir, final payment, sisanya tuh tinggal 300.000. Itu harus dibayarkan at the end of the 6th month, di akhir dari bulan ke-6. When the restaurant is complete, ketika restorannya sudah selesai ya, pembangunannya sudah selesai. Nah, di sini si perusahaan ya akan melakukan investasi ya, dan di sini ada 4 peluang investasi ya. Jadi mungkin hasil analisis dari orang keuangan ya, terpilihlah ada 4 investasi ya yang akan coba dipilih gitu ya oleh si perusahaan Tacoviva ini, dengan tujuan untuk ya agar dari investasi itu nanti keuntungannya bisa digunakan untuk membayar biaya pembangunan gitu. Nah, di sini bagaimana karakteristik dari setiap investasi ya disajikan dalam tabel ini ya. Ada investasi A, B, C, dan D ya. Dimana investasi A itu tersedianya di bulan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya apa? Artinya months to maturity-nya ya, berapa lama maturity dalam investasi itu artinya kapan uang hasil investasinya itu akan dikembalikan termasuk keuntungannya gitu ya. Itu 1 bulan. Makanya di sini si perusahaan Tacoviva itu bisa berinvestasi di bulan ke-1, nanti bisa dilanjutkan di bulan kedua, nanti dapat dikembalikan lagi, nanti diinvestasi lagi. Pokoknya maturity-nya setiap bulan gitu ya. Jadi kalau kita investasi hari ini, bulan depan itu uangnya bisa dikembalikan utuh dan termasuk keuntungannya. Nah, di mana di sini yields at maturity-nya ya, keuntungannya itu sebesar 1,8% ya, 1,8% ya. Kalau sudah maturity ya, sudah mature itu sudah sampai jatuh tempo lah ya. Di jatuh tempo investasinya ini 1 bulan ya. Dan kalau sudah selesai jatuh tempo, maka investor akan mendapatkan keuntungan sebesar 1,8% gitu ya. Kemudian investasi B itu jangka waktu investasinya hanya 2 bulan, per 2 bulan. Makanya di sini kalau dia investasi di bulan pertama, maka di bulan ketiga, di awal bulan ketiga itu sudah bisa mendapatkan ya hasil investasinya. Nanti misalnya investasi lagi di bulan ketiga, nanti di bulan kelima akan dapat lagi hasil investasinya gitu ya, per 2 bulan, dengan keuntungan per 2 bulan itu adalah 3,5%.
Nah, yang C itu per 3 bulan, makanya di sini 1 dan 4. Sedangkan yang D ini per 6 bulan ya. Sengaja di sini dipilih yang maturity-nya maksimum 6 bulan karena memang rencana pembangunan restoran cabang yang baru itu membutuhkan waktu 6 bulan gitu. Dimana di sini keuntungannya 11% ya. Jika kalau kita amati di sini, semakin lama jangka waktu investasinya, terlihat keuntungannya trennya semakin besar gitu ya, semakin besar. Keuntungannya semakin besar gitu ya. Nah, oke, ini sebenarnya penjelasan aja yang di bawah ya. Tadi saya sudah jelaskan apa maksud dari tabel tersebut ya. Oke, nah si manajemen dari Takoviva ini ingin agar investasinya itu menghasilkan keuntungan yang nanti akan digunakan untuk membayar sejumlah pembayaran yang sudah ditentukan tadi ya, di akhir bulan kedua, akhir bulan keempat, dan akhir bulan keenam ya, dengan jumlah yang berbeda-beda tadi ya, while placing the least amount of money. Nah, tapi di sisi lain dia ada dua tujuan. Yang pertama, bagaimana caranya supaya hasil investasinya itu bisa digunakan untuk membayar pembangunan restoran yang baru, dan tujuan yang kedua itu ingin agar banyaknya uang yang harus harus diinvestasikan itu while placing the least amount of money ya. Dan bagaimana sejumlah uang untuk konstruksinya itu seminimum mungkin ya, maksudnya berarti uang yang diinvestasikannya seminimum mungkin gitu ya. Oke, itu ya kira-kira ya bagaimana Takoviva ini sebagai perusahaan restoran yang kecil dan berkembang, dia akan mencoba membangun restoran cabang yang baru ya, dan ini wajar ya dalam industri. Nah, dan ini adalah masalah multi period ya, karena kita lihat bagaimana perencanaan cash flow-nya itu, aliran masuk ya itulah jadi sebenarnya si perusahaan Takoviva ini punya sejumlah uang, dan sejumlah uang ini si Takoviva ini tidak ya udah gunakan aja untuk biaya pembangunan, jadi nggak gitu, tapi gimana supaya uangnya itu diinvestasikan dan nanti uang untuk pembangunannya itu dibayarkan dari hasil investasi gitu. Jadi modalnya tetap utuh. Nah, itu tujuan dari si Takoviva ini ya. Oke, dan ini adalah multi period karena jangka waktunya 6 bulan ya. Nah, oke, itu masalahnya ya. Nah, sekarang gimana sih perumusan dari pemrograman linearnya ya, LP-nya, model matematikanya ya. Pertama di sini kita harus menentukan dulu apa variabel keputusannya ya. Nah, variabel keputusan mendasar dari manajemen Takoviva ini adalah berapa banyak uang yang harus diinvestasikan ya dalam setiap periode waktu ya. Artinya di bulan ke-1 berapa, di bulan kedua dan seterusnya. When the investment opportunities are available, jadi ketika peluang investasinya itu tersedia ya. Nah, di sini kita mempunyai beberapa variabel keputusan ya. Di sini ada A1 sampai A6, di mana A ini menunjukkan banyaknya uang yang diinvestasikan pada investasi A ya. Kenapa ada 1 sampai 6? Karena waktu investasinya kan bisa beda-beda ya. Kita misalnya investasi di bulan pertama bisa di bulan kedua investasinya, di bulan ketiga dan seterusnya. Karena kan jangka waktu investasinya hanya 1 bulan, jadi setiap bulan bisa invest gitu ya. Nah, sedangkan yang investasi B ya, di sini hanya ada 3 ya, B1, B3 dan B5 ya, karena jangka waktu investasinya hanya 2 bulan. Di sini hanya B1, bisa di B1, bisa di B3 dan bisa di B5 ya. Sedangkan yang C investasinya per 3 bulan. Di sini ada 2 ya, C1 dan C4. Peluang investasinya hanya 2 kali dalam 6 bulan ya.
sedangkan investasi D itu ada D1 ya, agar hasilnya bisa di mana jangka waktu investasinya 6 bulan, di mana hasilnya bisa diraih setelah 6 bulan ya gitu. Nah, oke. Jadi ini adalah bagaimana portofolio dari investasi yang bisa dipilih oleh si Takoviva ini ya. Dan nah ini tolong dicatat, katanya bahwa sejumlah uang yang satuan dari uang yang diinvestasikan dalam semua variabel keputusan ini adalah dalam $1.000 ya, dalam $1.000 gitu ya, untuk memperkecil angkanya ya supaya tidak terlalu besar ya. Oke. Nah, setelah kita menentukan variabel keputusan, maka langkah yang kedua kita tentukan apa itu fungsi tujuannya ya, fungsi objektif ya. Di sini si Takoviva manajemen ya, Takoviva ini ingin untuk meminimumkan banyaknya uang yang harus diinvestasikan ya, banyaknya uang, it must initially place ya. Oke. Ya, pokoknya gimana supaya meminimumkan sejumlah uang yang diinvestasikan di bulan pertama gitu ya, yang tujuannya nanti untuk membiayai biaya konstruksi gitu ya. Kenapa hanya bulan pertama? Karena tadi investasi ini ada ripple effect-nya gitu ya. Jadi investasi hari ini itu akan mempengaruhi cash flow di bulan depan, di bulan depannya lagi, di bulan depannya lagi gitu. Nah, jadi di sini fokus kita adalah ini, bagaimana meminimumkan A1 plus B1 plus C1 plus D1 ya, dimana keempat variabel ini menggambarkan uang yang diinvestasikan di awal bulan ke-1 oleh si Takoviva gitu. Jadi gimana nilainya ini minimum, sedangkan kebutuhan untuk biaya konstruksi terpenuhi gitu ya, untuk membayar biaya konstruksi. Oke. Nah, langkah yang ketiga kita harus mendefinisikan constraint-nya, kendalanya ya. Dimana di sini untuk memformulasikan constraint-nya, katanya ini kita harus mengidentifikasi 3 hal. Yang pertama, kapan investasi yang berbeda itu bisa dilakukan. Tadi beda-beda ya antara investasi A, B, C dan D. Kemudian kapan investasinya itu mature ya, atau hasil investasinya bisa diraih gitu ya, didapat. Dan yang ketiga, berapa banyak uang yang tersedia ketika setiap investasinya ini mature ya, atau cair lah gitu ya. Nah, ini 3 hal yang perlu diperhatikan gitu ya dalam sebelum kita menulis constraint-nya. Nah, di sini gambar 3.36 itu ya mensarikan atau adalah rekap ya dari informasi yang gambaran dari informasi terkait dengan investasi ini. Oke, coba kita lihat di sini ya. Di sini di kolom pertama ini adalah investasi yang mungkin ya, dan di sini kita tuliskan semua variabel keputusan dan kita urutkan dari bulan pertama A1 sampai D1, bulan kedua hanya A2, di bulan ketiga ada A3 B3, di bulan keempat ada A4 C4, di bulan kelima ada A5 B5, dan di bulan keenam hanya A6. Oke. Nah, kemudian di kolomnya di sini ada cash inflow outflow, jadi aliran masuk dan keluar cash ya, uang at the beginning of month, di awal bulan ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai di awal bulan ke-7 ya. Awal bulan ke-7 ini kan artinya sama saja, awal bulan ke-7 itu sama saja dengan akhir bulan ke-6. Masih ingat tadi deadline pembayaran dari konstruksi restoran yang baru itu adalah di akhir bulan ke-6 ya. Makanya kenapa sampai 7? Karena 7 ini kan ceritanya the beginning of month, awal bulan ke-7, itu artinya nilainya sama saja dengan akhir bulan ke-6 ya. Oke.
Nah, terus apa tanda minus 1 yang ada di sini? Nah, di sini ada penjelasannya ya. The negative values, nilai yang negatif yang direpresentasikan dengan minus 1 dalam gambar tadi itu menunjukkan ketika uangnya, si dollarsnya itu can flow into its investment, dimana uangnya itu bisa diinvestasikan ya. Sedangkan nilai yang positif itu menunjukkan how much this same dollar, bagaimana seberapa banyak uangnya itu akan dihasilkan dari ketika investasinya itu matures ya, ketika jangka waktu investasinya sudah selesai gitu ya, atau ketika when dollars flow out of its investment ya, atau ketika dolarnya itu keluar kembali. Oke, kita lihatlah ya, coba lihat di sini, ini yang minus 1 ya. Kenapa di A1 di kolom ke-1 ini minus 1? Karena investasi A1 itu bisa dilakukan di bulan ke-1 ya. B1 juga sama, kita bisa investasi di bulan ke-1. C1 juga sama, D1 juga sama. Jadi ini adalah bulan ketika sejumlah uang bisa diinvestasikan ya. Lihat A2 di kolom kedua min 1. Kenapa? Ya, namanya juga A2 ya, berarti investasi di bulan kedua ya kan. Makanya di sini min 1. A3 berarti di kolom ketiga, B3 di kolom ketiga, A4 di kolom keempat, dan seterusnya ya. Terus yang positive values katanya itu adalah kondisi ketika uangnya itu, uang hasil investasinya bisa di mature ya, atau jangka waktu investasinya udah selesai gitu ya. Masih ingat A1 itu kan jangka waktunya 1 bulan saja ya. Jika kalau dia invest di bulan ke-1, maka di bulan kedua dia akan menghasilkan uang sebesar 1,018 ya. Dari mana 1,018 ini? Nah, ini seandainya investasi nilai A1-nya itu 1 ya. 1 itu berarti, masih ingat tadi satuannya dalam $1.000 ya. Seandainya kita investasi dalam $1.000 atau nilai A1-nya itu sama dengan 1, maka masih ingat tadi keuntungan dari investasi A itu 1,8% ya. 1,8% itu berarti 0,018 ya. Nah, di bulan kedua, di awal bulan kedua, si Takofifa itu akan mendapatkan uang sebesar 1,018. 0,018 ini adalah keuntungan dari hasil investasinya, sedangkan yang satu ini adalah uang yang asalnya diinvestasikan gitu. Jadi ketika jangka waktu investasi itu selesai, maka si investor akan mendapat uang yang diinvestasikan yaitu sebesar 1 ditambah dengan keuntungan investasinya di sini 0,018 sesuai dengan tadi ya, berapa persen keuntungan hasil investasinya. Oke. Nah, sedangkan B1 coba lihat nih. B1 ya itu baru mature-nya itu di awal bulan ketiga, karena jangka waktunya kan 2 bulan ya kan. Jadi kalau misalnya nilai B1-nya 1, masih ingat tadi keuntungannya itu kalau B itu 3,5% ya. 3,5% itu berarti 0,035. Makanya di sini uang yang bisa dihasilkan kalau seandainya investasinya sebesar 1 atau $1.000 itu 1,035. Nah, gitu cara membaca tabel ini ya. Begitupun C1 nih, jangka waktunya 3 bulan. D1 jangka waktunya 6 bulan. Apa maksud dari panah-panah ini? Ya, panah-panah ini artinya ketika di panah yang kedua nih, di bulan kedua, nilai B1 ini uangnya sedang dalam masa investasi. Kita nggak bisa menghasilkan keuntungan di bulan tersebut gitu ya. C1 juga sama nih, kan jangka waktunya 2 bulan, berarti di bulan kedua dan di bulan ketiga uangnya sedang diinvestasikan, nggak bisa diambil gitu ya. D1 jangka waktunya 6 bulan ya, berarti sini ada jeda 5 bulan. Nanti baru hasilnya di awal bulan ke-7 ya, atau jangka waktunya 6 bulan gitu ya. Itulah bagaimana cara kita membaca tabel ini. Dan di sini ada required payments ya, pembayaran yang dibutuhkan untuk membayar konstruksi tadi ya. Di bulan ke-1 nggak ada yang harus dibayar. Di bulan kedua juga sama, nggak ada yang harus dibayar. Nah, di bulan ketiga ada yang harus dibayar, yaitu $250. Itu $250.000. Sebenarnya tadi
yang pembayaran pertama itu di akhir bulan kedua, ya kan. Tapi karena angka 2 ini menunjukkan awal bulan kedua, sedangkan akhir bulan kedua itu sama saja dengan awal bulan ketiga, makanya di sini 250-nya ada di kolom ini, ya. Kemudian nanti pembayaran lagi di akhir bulan keempat atau di awal bulan kelima itu 250.000 dolar, dan nanti di akhir bulan ke-6 sebesar 300 dolar sisanya. Ini adalah pembayaran yang harus dibayarkan oleh si Takofifah, ya. Oke, coba kita lihat dulu, ini kayaknya penjelasannya aja, ya. Tadi sudah saya jelaskan apa maksud dari tabel tersebut, ya. Oke, nah di sini, ya, seperti ditunjukkan dalam kolom yang kedua, ya, di gambar tadi katanya. Di kolom yang kedua di gambar tadi katanya, uang yang dihasilkan di awal bulan kedua itu bisa langsung diinvestasikan lagi pada investasi A, gitu, ya. Those place investment A at the beginning of month. Oh, gini, ya. Jadi gini, di awal bulan kedua, ya, jika si Takofifah itu investasi di A1 nih, nanti kan akan menghasilkan hasilnya tuh di awal bulan kedua, ya kan, sebesar 1,018, ya, sebesar 1,018. Nah, uang yang dihasilkan dari hasil investasi A1 itu bisa langsung diinvestasikan lagi di bulan tersebut di A2. Kita lihat di sini. Di A2 ini kan kita bisa invest yang nanti hasilnya di awal bulan ketiga. Nah, uang yang dihasilkan di awal bulan kedua, ya, yang ini dari hasil investasi A1 bisa langsung diinvestasikan di A2. Dan investasinya sebesar apa, ya? Sebesar ini 1,018 ini. Nggak usah kembali ke 1. Sebesar uang yang diinvestasikan di awal, termasuk keuntungannya langsung diinvestasikan lagi agar berlipat, gitu kan. Gitu maksudnya, ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan aliran masuk, ya. Aliran masuk keluar kas atau cash flow, ya. Di sini uangnya keluar, nanti ada yang masuk sebesar ini, nanti di bulan kedua bisa keluar lagi, bisa ada yang masuk lagi, gitu, ya. Di bulan ketiga nanti bisa keluar lagi, tapi masih ingat, di bulan ketiga ini ada yang harus dibayar, ya, harus disisihkan. Jadi nggak bisa semuanya diinvestasikan, ya. Sebagiannya harus dibayarkan untuk membayar cicilan pertama, ya, 250.000 dolar. Nah, gitu. Jadi ada aliran masuk, investasi lagi, nanti hasilnya didapat, mungkin ada yang harus dibayar, berarti disisihkan dulu untuk pembayaran, nanti sisanya diinvestasikan lagi, dan seterusnya, gitu, ya. Nah, itu disebut dengan cash flow, ya. Oke. Nah, jadi di sini keuntungan uang yang diinvestasikan di awal bulan kedua itu sebesar ini, ya, 1,018 kali A1, ya. Kan 1,018 ini keuntungan yang dihasilkan seandainya nilai A1-nya itu 1, ya. Tapi kalau kita invest di A1-nya itu sebesar 2 atau 2.000 dolar, ya, berarti tinggal 2 kali ini, ya kan, 2 kali 1,018, gitu, ya. Bayang, ya. Jadi ini itu adalah koefisien dari investasi yang dihasilkan di A1, ya, dan nanti sejumlah uang ini akan diinvestasikan lagi di awal bulan kedua, gitu, ya. Kenapa semuanya bisa diinvestasikan di awal bulan kedua? Karena tidak ada pembayaran yang harus dilakukan, ya. Nanti di bulan ketiga baru ada pembayaran, ya. Nah, di sini
kita bisa menuliskan formulasi matematisnya seperti ini ya. Nah ini, this constraint indicates, constraint di atas ini, jadi constraint itu menggambarkan ini cash flow for month ya, aliran masuk kas di bulan kedua ya. Jadi di bulan kedua itu ada yang masuk sebesar ini ya, 1,018A1 ya. Ini adalah uang dari hasil investasi A1 ya, dimana uangnya itu bisa diinvestasikan lagi atau, nah ini yang, jadi ruas kiri ini uang yang masuk, ruas kanan ini uang yang keluar. Yang keluarnya untuk apa? Ya untuk investasi lagi di A2 ya, karena A itu bisa setiap bulan investasi. 0 ini apa? Ini itu khusus untuk pembayaran. Jadi karena di bulan kedua ya, di awal bulan kedua tidak ada pembayaran yang harus dilakukan untuk membayar biaya konstruksi, makanya sini 0 gitu ya. Oke. Gitu. Nah, kita lihat di cash flow untuk bulan ketiga ya. Di sini yang ruas kiri ini adalah uang yang masuk ya. Dari mana? 1,035B1 ini adalah uang yang dihasilkan dari hasil investasi di B1. Kan jangka waktunya 2 bulan tuh kalau B ya. Di uang yang diinvestasikan di B1 nanti hasilnya itu sebesar ini 3,5% ya kan. Ditambah dengan uang yang diinvestasikan hasil dari investasi A2. Jadi awal bulan ketiga kan bisa cair ya. Ini hasil investasinya ini gitu ya. Nah, itu tergantung dari uang yang diinvestasikan di A2 ya. Dimana koefisiennya ini adalah sesuai bunga ya, sesuai keuntungannya, berapa persen keuntungannya ya. Jadi gitu ya. Di ruas kiri itu di sini adalah hasil investasi B1 dengan investasi A2. Yang di ruas kanan itu adalah uang keluar ya. Uang keluarnya bisa untuk apa aja? Pertama, uangnya bisa diinvestasikan untuk A3 karena A itu tiap bulan bisa. Kemudian bisa untuk B3 karena B3 ini per 2 bulan ya, berarti di bulan ketiga bisa invest lagi. Ditambah 250, dimana ini adalah cicilan pertama untuk biaya konstruksi ya. Nah, itu adalah aliran masuk untuk bulan ketiga ya. Nah, jadi kalau kita amati, katanya rumus umumnya itu adalah ini gitu ya. Banyaknya uang yang dihasilkan dari hasil investasi di awal bulan itu nilainya akan sama saja dengan total uang yang diinvestasikan ulang, reinvested di awal bulan tersebut ditambah dengan pembayaran yang harus dilakukan di awal bulan tersebut ya. Atau tadi ya, jangka waktu pembayarannya kapan ya. Tadi kan di akhir bulan kedua atau di awal bulan ketiga, di akhir bulan keempat atau di awal bulan kelima, dan juga di akhir bulan keenam atau di awal bulan ke-7 gitu ya. Oke. Nah, dengan menggunakan definisi ini, rumus di atas, maka kita bisa menuliskan constraint untuk cash flow di bulan keempat ya. Nih, C1 dan A3 uang yang masuknya, atau kita bisa lihat di sinilah gampangnya. Di bulan keempat itu nih yang cairnya itu ini C1 dan A3 ya kan? Matchernya ini C1 dan A3 ya. Makanya di sini di ruas kiri untuk bulan keempat itu adalah C1 dan A3. Yang ruas kanannya itu ada A4 dan C4. Artinya kita bisa menginvestasikan lagi uang yang ada di bulan tersebut, A4 dan C4 ya. Kita lihat di tabel ini di bulan keempat nih kita bisa invest di A4 dan C4. Jadi ini uang yang masuk ya. Kita bisa investasikan uang di A4 dan C4, dan di bulan tersebut nggak ada deadline pembayaran, jadi semuanya bisa diinvestasikan ya. Semua uang yang ada di saat itu bisa diinvestasikan gitu. Nanti di bulan yang kelima, nah ini adalah hasil investasi B3 dan A4 sebagai uang masuk. Pengeluarannya bisa invest lagi di A5 dan B5, termasuk ada deadline pembayaran. Di bulan ke-6 ya, itu ada yang masuk sebesar ini dari investasi A5,
dan semuanya bisa diinvestasikan karena nggak ada deadline waktu pembayaran. Nah, di akhir bulan ke-6 atau di awal bulan ke-7 ya, sejumlah investasi ada mature ya, artinya hasilnya ada nih dari D, dari C, ya dari semuanya ada, dari B dan juga dari A ya. Semuanya bisa jangka waktunya habis ya. Termasuk di sini ada uang yang harus dibayarkan, yaitu sebesar 300 ya $300. Jadi bagaimana uang yang diinvestasikan ini bisa digunakan untuk melakukan pembayaran sisa uangnya itu ya, $300.000 gitu. Oke. Nah, itu adalah constraint-nya. Nah, to implement this constraint-nya, jadi untuk mengimplementasikan constraint ini dalam spreadsheet ya, dalam Excel nanti, kita harus menuliskan constraint di atas ini sedikit berbeda ya. Tapi secara aljabar sebenarnya sama. Gimana, apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini intinya kita harus mengubah bentuknya agar gimana caranya supaya variabel keputusannya itu semuanya ada di ruas kiri ya. Yang di ruas kanan itu hanya konstanta gitu ya. Nah, coba lihat cash flow untuk bulan kedua di sini di ruas kirinya semuanya mengandung variabel keputusan dan di ruas kanannya konstanta ya. Sebenarnya kan asalnya ini sama dengan A2-nya di kanan ya, ditarik ke kiri, dan di ruas kanannya hanya 0 ya. Constraint untuk bulan ketiga juga sama ya, diubah bentuknya. Bulan keempat, kelima, keenam, dan ketujuh juga sama ya. Nah, jadi kita hanya mengubah-ubahnya secara aljabar ya, intinya sama sebenarnya. Oke. Nah, kita akan langsung ke penyelesaian ya. Nah, jadi kalau kita tuliskan model secara lengkap, yang pertama di sini ada variabel keputusannya. Bagaimana kita meminimumkan uang yang diinvestasikan di awal bulan, di bulan pertama ya. Kemudian ini adalah constraint-nya, cash flow dari setiap awal bulan depannya ya, awal bulan kedua, ketiga, dan seterusnya sampai awal bulan ke-7. Dan constraint terakhir, kita harus memastikan semua variabel keputusannya itu nilainya non negatif ya, tidak negatif. Nah, gimana mengimplementasikannya dalam Excel? Nah, kalian bisa membuat tabel seperti ini ya. Jadi di kolom pertama ini ada investasi yang bisa dilakukan A, B, C, D. Nah, dimana di sini ada bulan inflow dan outflow-nya ya. Jadi ini A1 nih ceritanya. Jadi A itu bisa diinvestasikan di bulan ke-1, nanti akan mature di bulan kedua ya. Hasilnya di bulan kedua. Ini artinya B1 berarti. B1 nanti invest hasilnya di bulan ketiga ya, karena jangka waktunya 2 bulan. Kalau C kan jangka waktunya 3 bulan ya. Kalau investasi di bulan ke-1 hasilnya di bulan ke-4. Kalau D 6 bulan ya. Investasi di bulan ke-1 hasilnya di bulan ke-7. Ini A juga ada A2 kan ya. Ini A2 nih ceritanya. Jadi kalau investasi di bulan kedua hasilnya di bulan ketiga. Kalau di bulan ketiga hasilnya di bulan keempat. Ini sama persis seperti tabel di atas tadi ya. Oke. Kemudian di kolom berikutnya amount, ini adalah uang yang diinvestasikan. Semuanya di set nilainya 0. Ya, jadi 0 yang pertama di baris pertama ini berarti uang yang diinvestasikan untuk A1 ya. Karena investasinya di bulan ke-1, hasilnya di bulan kedua ya. Ini A1 berarti. Ini A2, ini B1, ini C1, ini D1. Dan seterusnya. Inilah variabel keputusannya ini yang ada di kolom amount ya. Nah, return-nya ini adalah keuntungan investasinya ya. 1,8% kalau A, kalau B 3,5%, kalau C 5,8%, kalau D 11%. A berarti 1,8% dan seterusnya ya. Pokoknya kalau A 1,8 kan sudah ada ketentuannya di atasnya. Oke. Nah,
Nah, yang ada di yang ada di tabel sebelah kanan ini menunjukkan aliran cash flow-nya ya. Aliran cash, uang masuk keluarnya ya, arus kasnya ya. Ringkasan ya untuk bulan ke-1, 2, 3 sampai bulan ke-7 sama persis seperti tabel yang tadi di atas ya. Masih ingat ada yang minus, terus tadi ini sama persis, terus ada yang panah-panah, berarti ini hasilnya sedang dalam investasi ya, nggak bisa dicairkan. Oke. Nah, gimana cara membuatnya? Ini otomatis ya. Nanti kita akan lihat formulanya. Terus di sini di bawah ada total invested in month 1 ya. Jadi sel yang D18 ini menunjukkan uang yang diinvestasikan di bulan ke-1 ya. Uang yang diinvestasikan di bulan ke-1 ya. Oke. Nah, kemudian ada surplus fund ya. Jadi di sini ada uang yang harus disisihkan untuk melakukan pembayaran, di mana di baris terakhir ya ada pembayaran yang dibutuhkan ya di bulan ke-3 250, bulan ke-5 250 dan di bulan ke-7 300. Jadi di sini keuangannya harus surplus di sini. Artinya uangnya harus disisihkan untuk melakukan pembayaran. Tapi dalam kondisi awal ini ada rumusnya ya. Jadi ini 0 itu karena ada rumusnya. Nanti kita akan lihat rumusnya. Oke. Nah, inilah rumusnya nih. D18 ya. D18 itu mana? Ini ya. D18 itu rumusnya ini. Sum if ya. Jadi jumlahkan jika nilai B6 sampai B17 ya, nilainya sama dengan 1 ya. Oh, jadi gini. Jika B6 sampai B17 ada sel-sel yang nilainya sama dengan 1, maka jumlahkan nilai D6 sampai D17 gitu ya. Jadi kalau di sel ini ya B6 tuh ini ya. Kalau di sel B6 sampai B17 ini ada yang nilainya 1, maka kolom D6 sampai D17 ini dijumlahkan hanya yang nilainya 1 aja, kolom B-nya gitulah. Nah, itu dalam bahasa Excel ya, sum if itu gitu. Jumlahkan hanya kalau sel B-nya ini sama dengan 1. Berarti kan ini ya, A1, A2, A1, B1, C1 tambah D1 gitu ya. Itulah variabel fungsi objektifnya. Ini yang D18 ya. Kemudian F6 itu berarti ya ini ya. Nah, ini nih. Semua sel ini nih. Tapi kita tentukan F6 aja dulu. Yang lain itu nanti kita tinggal drag ya. Drag ke kanan terus ke bawah. Otomatis hasilnya. Nah, gimana supaya otomatis hasilnya? Nah, di sini if jika B6 sama dengan F5 ya. B6 itu mana ini ya? Jika B6 sama dengan F5, kita lihat sama ya, 1 sama dengan 1. Maka hasilnya min 1 di sini. Ini aksinya nih. Hasilnya min 1 ya. Oh ya, ini pemisahannya nanti cek ya di Excel kalian apakah pakai koma atau pakai titik koma ya. Karena itu tergantung settingannya ya. Jadi kalau pakai koma nggak bisa, berarti pakai titik koma ini ya. Oke ya. Jadi jika kondisi ini benar, maka hasilnya min 1. Jika salah, ada if lagi nih, ada else if ya. Nanti akan dicek apakah C6-nya sama dengan F5. Kalau sama, maka di sini akan ada penambahan 1 ditambah E6 ya. Jadi kalau nilai C6, jadi pertama ngecek B bandingkan dengan F5 ya. Kalau salah, tidak sama, maka kita cek C6 ini nih, yang 2 ini, apakah sama dengan F5. Kalau sama, maka sel tersebut akan ditambah ini nih, akan diisi dengan 1 ditambah E6. E6 itu adalah returnnya 1,8% ya. Jadi dari mana 1,018 ini? Ya karena lihat nih, apakah 1 sama dengan 2? Kan tidak sama ya. Kalau tidak sama, maka akan dicek yang kolom C-nya, apakah 2 sama dengan 2? Karena sama, maka si sel ini akan 1 ditambah
0,018. Dari mana? Dari kolom E6 ini 1,8%. Jadi hasilnya 1,018 ini dari mana? Itu dari situ ya. Nah, seandainya else if ini salah, artinya tidak sama ya, kolom C dengan kolom ya ini G ya nanti. Ya ini tadi seandainya ya, kita bandingkannya yang ini dengan G. Nah, nanti akan di drag ya ke kanan. Jadi ini kenapa -1? Karena 1 sama dengan 1 ya. Oke, tapi untuk kolom yang ini, sel yang ini kan 1 dengan 2 tidak sama, 2 dengan 2 sama. Makanya di sini 1 ditambah returnnya ya. Nah, kalau ini salah, ini else if yang ini salah, maka dia akan ngecek yang ini, apakah di sini ada operator logika ya. Apakah B6-nya kurang dari F5? Dan apakah C6-nya lebih besar dari F5? Kalau benar, dua-duanya nih, ini operator logikanya akan bernilai benar kalau ini benar dan ini juga benar. Kalau dua-duanya benar, maka sel tersebut akan diisi dengan ini. Jadi ini settingan kita ya, terserah mau apa bentuknya ya. Ini kurang dari, stripnya 4 kali terus kurung tutup gitu ya. Nah, kita lihat yang tanda ini ya. Nah, yang ini. Kenapa di sini kurang dari strip dan ini? Karena ketika dibandingkan nih, apakah 1 sama dengan 2? Tidak sama ya. Berarti akan dicek else if, apakah 3 sama dengan 2? Tidak sama. Nah, kalau tidak sama maka akan dicek apakah 1 kurang dari 2 benar, dan apakah 3 lebih besar dari 2 benar. Makanya di sini tandanya strip atau tanda panah ya, kita sebut panah ya. Artinya apa sih aturan ini? Panah itu terjadi ketika di bulan tersebut itu investasinya tidak bisa dicairkan ya. Lihat di sini kan B ini kan 1,3 ya, berarti di bulan kedua kan belum mature ya hasilnya, belum, untungannya belum bisa diraih. Makanya di sini di bulan kedua yang ini itu kan panah ya, karena memang belum mature ya. Nah, sekarang lihat yang panjang ini. Kenapa ini panjang? Karena lihat 1 tidak sama dengan 2, 7 juga tidak sama dengan 2. Kenapa panah? Karena karena 2 itu berada di antara 1 dan 7. Jadi gitu ya. Kalau bulannya itu antara 1 dan 7, maka dia panah. Makanya ini panah. Ini juga panah. Di 4 juga panah karena antara 1 dan 7. 5 juga panah, 6 juga panah. Gitu ya. Nah, jadi tabel dibuat seperti ini sebenarnya otomatis. Nah, seandainya si bulannya itu, nah ini koma, nah ini terjadi kalau kondisi if ini salah. Jadi kondisi if ini kan boleh jadi salah nih. Dua kondisi ini boleh jadi salah. Kapan terjadi salahnya? Kalau si ininya lebih besar dari C ini ya. Kalau lebih besar dari kayak gini ya, ini di kolom ketiga ini ya. Kenapa ini kosong? Ya, karena 1 tidak sama dengan 3, 2 juga tidak sama dengan 3, dan 3 juga tidak berada di antara 1 dan 2, maka nilainya kosong. Selnya itu kosong gitu, nggak ada isinya. Jadi kenapa nggak ada isinya? Itu karena di sini ada aturan ini. Jika kondisi if ini salah, maka selnya itu biarkan kosong ya. Nah, terus apa sih makna dari dolar-dolar ini? Kan nanti kita mau drag ya. Jadi supaya mudah di drag, supaya nggak nulis rumus ulang ya, tinggal di drag ke bawah, otomatis hasilnya kayak gini. Nah, makanya dolarnya ini jangan dilupakan ya. Kalau dolarnya sebelum B berarti kolomnya supaya tetap ya. Kalau dolarnya sebelum angka berarti sel yang kelimanya ini tetap gitu ya. Nanti yang berbeda itu hanya F nya aja, ini hurufnya aja, kan ini ada huruf ada angka ya gitu. Jadi terserah kita mau mempertahankan kolom atau mempertahankan baris gitu ya. Jadi kalau dolarnya ada di sebelum huruf berarti kita mempertahankan kolom supaya nggak berubah.
Dan kalau dolarnya ada di sebelum angka, berarti kita mempertahankan baris ya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada di G18. G18 itu ini nih, yang surplus fund ya. Surplus fund ini adalah sum produk ya, antara G6 sampai G17 dengan D6 sampai D17 ya. Jadi yang ini, sel yang ini itu G6 sampai G17 sum produk dengan atau dot produk ya, dengan D6 sampai D17. Ini di dot produk kan. Nanti hasilnya itu adalah surplus ini, berapa banyak uang yang harus disisihkan oleh si perusahaan ya, sum produk ya, atau berapa banyak uang cash yang tersedia untuk pembayaran ya. Nah, kalau dolarnya ada di kedua-duanya, berarti ini menunjukkan bagaimana kalau di drag sel tersebut tidak berubah baik baris maupun kolomnya. Berarti sel D6 sampai D17 gitu ya. Oke, kita tinggal coba selesaikan pakai Excel. Di sini saya sudah membuat Excelnya seperti ini ya. Nah, sekarang kita tinggal ke solver ya. Oke, di sini sudah ada, tapi saya akan reset dulu semuanya ya. Nah, kita kembali dari awal ya. Apa fungsi objektifnya? Fungsi objektifnya ini total uang yang diinvestasikan di bulan pertama ya, dimana kasusnya adalah minimasi, jadi kita pilih minimum. Variabel keputusannya itu adalah ini A, peluang investasi dari bulan-bulan tertentu ya, selama 6 bulan ke depan. Kemudian constraint-nya apa? Nah, ini constraint-nya adalah ya, angka-angka ini kan udah hasil dari sum produk ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini G18 sampai E18 harus sama dengan G19 sampai E19 ya. G itu kan ini ya. Jadi nilai yang ini, nilainya harus sama dengan ini. Artinya apa sih constraint ini? Artinya uang yang disisihkan di bulan ketiga, di bulan kelima, dan di bulan ketujuh terutama, atau di setiap bulan itu harus sama dengan sel yang di bawah ini. Kan uangnya harus disisihkan untuk pembayaran ya. Nah, add dan constraint terakhir kita harus memastikan variabel keputusan ini variabel keputusan ini semuanya lebih besar atau sama dengan 0, positif. Oke. Nah, udah. Jadi kalau kita lihat model maaf. Nah, kalau kita lihat model matematiknya ya, kan ini ya. Fungsi objektifnya tadi udah ya. Nah, constraint-constraintnya itu ya, ini adalah ya hasil dot product ya. Jadi ini sebenarnya hasil dot product nih. Jadi kenapa ini 1,18A1 minus 1A2 sama dengan 0 ya. Yang ini itu kan nih, yang ruas kanan ini itu adalah sel yang terakhir yang bawah ya. 0, 250, 0, 250 ya. 0, 250, 0, 250, 0, 300 ya. Sama kayak ini yang di bawah. Yang ruas kirinya itu kita hitung, sudah dihitung nih di baris ini surplus fund, di mana nilainya ini itu adalah hasil dari dot product ya, antara sel yang ini ya dengan uang yang diinvestasikan ya. Kenapa ada yang minus A2 ya, karena di sini kan minus 1 kalau dikali A2, ini kan A2 nih ya. Minus 1 kalau kali A2 itu kan berarti minus 1 A2 ya.
sama dengan 0 gitu ya. Jadi ini adalah hasil dot product antara keuntungan yang bisa dihasilkan dengan uang yang diinvestasikan gitu ya. Itulah kenapa simpel ya ketika kita masukkan dalam Excel ini. Nah, setelah ini tinggal diselesaikan. Oke. Nah, di sini kita lihat ya. Oke, ini surplus fundnya sebenarnya dalam dolar ya. Oke, saya akan ubah dulu format selnya, currency. Oke, misalnya dolar Australia ya. Nah, oke, biar sama ya, satuannya dalam dolarnya. Jadi ini adalah uang yang dihasilkan dari hasil menyisihkan uang investasi ya. Oke, nah coba lihat di sini ya. Apa hasil dari analisis keputusan untuk investasi untuk membayar biaya pembangunan restoran ini ya. Kita lihat si perusahaan itu harus mengeluarkan uang sebesar 741.363 dolar di awal bulan ke-1 ya. Untuk apa? Uangnya diinvestasikan di A1 sebesar 241,24. Oh sorry, ini bukan ribu ya. 741,363. Tapi ini satuannya dalam ribu ya. Berarti 741.363 dolar ya. Di koma yang ada di saya itu agak berbeda dengan kalau koma di buku ini pakai titik ya, kalau koma di Excel saya pakai koma ya. Oke ya. Nah, jadi si perusahaan itu harus mengeluarkan uang sebesar 741, oke sebut saja koma ya, 363. Ini satunya dalam ribu ya, saya nggak sebut ribunya. Dimana uangnya diinvestasikan untuk A1 sebesar 241,24 dan untuk C1 lihat nih, C1 sebesar 500,13 ya, 500,13 kan kalau dijumlahkan hasilnya 741,363 ya. Jadi kita hanya menjumlahkan uang di bulan pertama aja. Itu adalah variabel keputusannya tadi, A1 tambah B1 tambah C1 tambah D1 ya. Nanti di A2, nah ini ada investasi ini sebesar 245,58. Ini kan uang hasil investasi di bulan ke-1 kan bisa diinvestasikan lagi di A2 kan gitu. Nanti di A4 invest lagi. Nanti C4 invest lagi. Udah selesai. Jadi kalau kita lihat dari hasil terbaiknya, ternyata uangnya diinvestasikan hanya pada 2 investasi, yaitu investasi A dan investasi C ya kan. Ini investasi A lagi, A4 dan C. Dan B dan D itu tidak ada opsi investasi, tidak diinvestasikan di B dan C. Oke. Dan si perusahaan itu akan mendapatkan uang sebesar 250, bisa membayar untuk ini disisihkan ya, 250 dolar ini disisihkan untuk membayar. Nanti di awal bulan ke-5 disisihkan lagi 250 untuk membayar, dan nanti di awal bulan ke-7 disisihkan lagi sebesar 300. Nah, masih ingat nggak berapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk membangun restoran yang baru? Itu kan biayanya 800.000 ya. Nah ini 800.000 dolar ya, uang yang dibutuhkan untuk membayar biaya pembangunan cabang yang baru 800.000. Nah, sedangkan di sini uang yang diinvestasikan oleh si Takoviva itu 741.363 dolar ya. Ini kalau dihitung nih, hitung aja ya nih, 800.000 dikurangi ini. Nah, ini selisihnya. Ini satunya dalam dolar ya. Oke, ini satunya dalam dolar nih.
Oh, bukan 800.000 dikurangi ya, karena ini satuannya udah dalam ribu ya. Ini 800 saja. Nah, ini 58, tapi ini satuannya udah dalam ribu ya. 58.637. Ini adalah uang yang dihemat oleh si Takovifa ya, untuk membayar biaya konstruksi sebesar 800.000. Si Takovifa itu hanya mengeluarkan uang sebesar 741.363 dolar, sedangkan sisanya yang 58.637 itu dihasilkan dari keuntungan investasi gitu. Kebayang nggak bagaimana si perusahaan Takovifa ini bisa melakukan penghematan dengan melakukan strategi investasi, di mana pada bulan-bulan tertentu harus tersedia uang sebanyak sekian sampai lunas ya, tapi uang yang dikeluarkannya itu bisa lebih kecil daripada uang yang seharusnya dikeluarkan oleh si Takovifa ini. Ya, kalau Takovifa itu punya uang 800.000, ya udah keluarkan aja 800.000, ya kan, selesai. Sebenarnya bisa aja selesai, tapi dengan melakukan strategi investasi ini, ya ternyata si Takovifa ini bisa untung, bisa membayar biaya konstruksi itu yang ya cukup jauh ya, 58.000 dolar ya, jauh di bawah harga yang seharusnya, karena dengan melakukan strategi investasi. Nah, itulah kira-kira bagaimana masalah yang bisa muncul dalam dunia industri ketika suatu perusahaan akan membuka cabang usaha yang baru dan membutuhkan dana segar ya untuk membiayai pembangunan. Dan dari contoh ini kita bisa melihat bagaimana linear programming bisa membantu para manajer dalam melakukan langkah-langkah ya strategi dalam investasi, agar uang yang dikeluarkan oleh si perusahaan itu lebih kecil dari uang yang seharusnya dibayarkan gitu. Nah, ini adalah situasi yang pertama. Tapi nanti dalam video berikutnya kita akan membahas bagaimana sebenarnya dalam investasi itu ada, nggak hanya bicara tentang keuntungan ya, tapi juga ada faktor resiko ya. Jadi kalau kita lihat dalam contoh ini, kita kan belum memperhitungkan faktor resikonya ya. Bagaimana sih resiko dari investasi A, B, C, dan D? Kan kita nggak mengamati, tidak memperhitungkan faktor resiko tadi ya, kita hanya fokus pada keuntungan ya. Nah, itu nanti kita akan bahas pada video berikutnya, dimana di sini bagaimana kalau si perusahaan Takovifa ini nah ini memodifikasi ya, bagaimana modifikasi dari masalah tadi dengan memperhitungkan faktor resiko. Karena dalam investasi sekali lagi itu bukan hanya masalah keuntungan, tapi juga masalah ada resiko di situ ya dari investasi. Baik, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.